Oke, Fit, di sesi general ini ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan bareng? Oh ya Pak, aku mau Mm-mm, nanya kalau misalnya kita interview kerja nih, mm-mm, mm-mm. terus kita mau nanya sama HR-nya tentang terkait kayak misalnya, saya mau nanya gini, kan misal si HR-nya itu dia nyari posisi admin juga, Mm-mm. sedangkan saya juga kan pengalamannya sebagai admin, tapi Oke. mungkin job desk pekerja sebelumnya itu berbeda. Nah, itu bisa boleh ditanyakan ke HR atau enggak sih Pak pada saat sesi interview nanti? Wah, menarik ya. Jadi, gini, pertanyaan yang ini boleh ditanyakan ke HR. Oke? Nanyanya kapan? Saat kamu sudah diberikan kesempatan untuk nanya. Hmm, Biasanya akan ada di penghujung di belakang. Oke? Itu, oke misalkan oke. Oke, interviewnya sampai di sini, Bu Fitri. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kayak gitu. Jadi di ujung nanti biasanya akan ada kesempatan itu. Nah, saat ada kesempatan yang diberikan ke HR, silahkan dimanfaatkan untuk bertanya. Satu, Hmm, pertanyaannya boleh berkaitan soal proses rekrutmen atau gambaran umum di pekerjaan atau yang hubungannya sama kepegawaian. Misalkan adanya kesempatan untuk tumbuh berkembang, bagaimana soal promosi jabatan, ada kesempatan training diberikan perusahaan atau enggak, dan lain-lain, kayak gitu. Nah, pertanyaanmu ini termasuk bagian pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan secara umum, semacam itu. hmm. Nah, kamu boleh menanyakan di situ. Di sesi itu boleh tanya lebih dari satu pertanyaan kok, kayak gitu. Boleh nggak Oh ditanyakan? gitu. Boleh. Kalau kita ingin memastikan, walaupun saya pernah jadi admin, tapi saya nggak tahu nih di kantor ini apakah jadi adminnya semacam itu atau enggak, kamu boleh tanyakan ke HR di situ. Walaupun nanti jawaban detailnya pasti akan oleh user, bukan oleh HR, kayak gitu ya. Gitu. Jadi kamu boleh menanyakan itu, boleh nggak? Boleh gitu. Misalkan kamu menanyakannya, baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon informasinya, saya sejauh ini sudah memiliki kesempatan bekerja sebagai admin selama 4 tahun. Pada saat saya menjadi admin selama 4 tahun, lingkup pekerjaan saya itu berupa A, B, C, D, E, F, G. Mohon informasi, apakah nanti pada saat menjadi staff admin di perusahaan ini juga melingkupi itu juga, atau ada tugas lain yang sebenarnya belum pernah, atau ataukah ada tanggung jawab yang lain gitu. Jadi ngomong kayak gitu aja. Jadi kasih intro dulu bahwa selama jadi admin selama sekian lama, tugas saya itu berupa A, B, C, D, F, G. Cuma di-mention doang ya gitu. Nggak usah dijabarin terlalu panjang. Sebagai intro pertanyaan. Mohon informasi apakah nanti lingkup pekerjaan saya pada saat di sini menjadi admin kurang lebih seperti itu gitu. Ataukah ada mungkin tanggung jawab lain yang sebelumnya itu saya belum pernah semacam itu. Oh iya, paling Hmm. gambarnya cuma kayak gitu ya sudah. Jangan minta detail, terlalu detail di situ karena HR itu sebenarnya bukan, aku pernah beberapa kali pengalaman interview pribadi gitu ya. HR tuh ya nggak bisa tahu detailnya banget gitu loh, paham nggak sih? Gitu. Heeh, Walaupun heeh, nanti bener-bener tahu tetap umum. Nah, ini kalau kamu mau tahu soal lebih dalam itu nanti sama user kayak user. gitu. Tapi ingat tadi kamu juga juga harus sudah ada modal pengetahuan tadi kan ya gitu. Kamu menanyai semacam itu. Kalau tanya sama user kan nanti akan lebih banyak yang hubungannya sama teknis kan ya gitu. Sama malah Ya. nggak apa-apa. Menurutku ini adalah kalau ada kesempatan di HR coba aja ditanya. Tapi nanti kalau di user kamu mau tanyain lagi nggak apa-apa. Dikasih intro. Oh gitu. Kenapa kok harus dikasih intro? Jangan kayak kamu udah punya pengalaman jadi admin nanya sesuatu yang basic banget, yang seolah-olah, lah itu kan admin kan harusnya udah tahu itu. Masa tiba-tiba misal nanyanya bukan kayak barusan ya bentuknya, tapi nanyanya, Pak mohon informasi nanti tanggung jawab saya pada saat menjadi admin itu gimana ya? Masa gitu? Paham kan? Beda Oh, kan ya? oh ya. Nanti tanggung Heeh. jawab saya sebagai admin gimana ya? Kayak seolah-olah kamu nggak tahu sama sekali. Kayak kamu nggak pernah, kayak kamu nggak bisa tanya sama Google dulu gitu. Ya kan? Oke. Makanya kasih intro tadi. Selama saya memiliki pengalaman kerja selama sekian tahun, tanggung jawab saya meliputi A, B, C, D, E, F, G. Mohon informasi Pak, apakah nanti pada saat saya bekerja di sini lingkup pekerjaannya berupa itu juga semacam itu. Kalau iya ya udah nggak usah minta terlalu detail gimana karena kan pasti detail-detail itu kan nanti akan kamu temui pada saat berjalan gitu. Oke 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 ya, semacam itu. oke. Oke, ada lagi nggak mungkin yang kamu masih tanda tanya dulu ini secara umum dulu ya ini ya terkait dengan interview. Ada nggak interview yang selanjutnya? Pertanyaan interview yang sejauh ini kamu masih bingung atau ragu gitu? Atau pernah pas saya pernah dikasih pertanyaan aneh kayak begini, itu gimana ya? Nah, gitu misalnya. Kalau pertanyaan yang aneh sih paling enggak sih belum pernah ya Pak. Paling cuman HR itu nanyain kayak
apa namanya, untuk saat ini kamu, masih mau, apa namanya, masih dalam waktu dekat ini udah mau nikah atau belum? Paling kayak gitu doang. Kalau itu kan basic banget ya. Asik. Nah, Woi, keren. terus Kalau aku kamu ngomong juga basic mau banget nanya berarti kamu udah pede, bagus. Bagus. iya, nah Apa lagi? terus aku juga mau nanya ke Pak Handi nih, Mm, kan biasanya kan katanya kalau yang diajarin sama Kak Vina Mulyana kayak gitu kan kalau misalkan kita habis interview kerja itu minimal kita harus kayak apa namanya nyampe rumah itu kalau udah selesai interview kita langsung ngechat ke si HR-nya biar kayak wah nih kandidat nih ternyata ini banget apa sih namanya kayak berminat banget untuk ngelanjutin interview selanjutnya kayak gitu kan, kayak minta konfirmasinya atas terima kasih kita ke HR-nya karena udah ngasih apa, kesempatan interview kerja. Nah, itu kalau misalkan si HR-nya kalau kita udah ngasih kayak gitu tuh terus dia nggak bales-bales atau misalnya pada saat dia bilangnya, nanti 2 minggu setelahnya nanti kita kabarin ya gitu kan mengenai informasi lanjutnya. Tapi sebagai kandidat misalnya kita udah nanya ini ke si HR-nya, tapi HR-nya nggak bales-bales itu gimana tuh, Pak? Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi, pada saat kita ngelamar kerja, ada yang namanya kegiatan melamar kerja, which is itu proses rekrutmen, ya. Ada Mhm. namanya kegiatan melamar kerja, ada namanya kegiatan penyerta atau kegiatan pengiring melamar kerja. Nah, pada saat kamu selesai menghadapi suatu tahap, katakanlah interview, artinya itu adalah kegiatan melamar kerjamu kan. Tapi harus ada Iya, kegiatan yang mengelilingi itu, kegiatan yang menyertai itu. Yang artinya jangan kamu selesai interview pulang terus udah. Ada banyak hal heeh, yang harus kamu lakukan. Misalkan nomor satu, merekap loker yang kamu lamar atau kamu jalani. Saat kamu ngirim lamaran kerja, biasa kan direkap di Excel atau di spreadsheet kayak gitu. Nanti kalau kamu di undangan itu ada update nih misalkan, diundang user, diundang HR, udah selesai, datamu silahkan diupdate bahwa untuk loker ini saya udah menyelesaikan ini tanggal sekian gitu. Kamu punya catatannya itu, nomor list-nya. satu itu, ya Oh, gitu. Udah sampai tahap mana aja kamu di list sendiri. Data itu gunanya macam-macam gitu. Kamu nanti mhm, kalau belajar mandiri, buka channel YouTubeku, buka playlist, playlist judulnya FAQ seputar karir gitu. Di situ aku ada video kalau nggak salah judulnya itu 4 manfaat merekap loker gitu. Itu salah satunya tuh untuk itu. Yang kedua, selain mengupdate rekapan loker kita, yang nomor dua itu adalah tadi berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Di sini bisa sama HR atau user. Kalau case-nya di sini itu adalah kamu selesai menghadapi interview, maka setelah kamu menyelesaikan itu, betul silahkan menghubungi perusahaan tersebut, KHR tersebut, mengucapkan apa? Mengucapkan terima kasih dan harapan baik, gitu. Terima kasih Bu telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti rekrutmen di PT ini sebagai ini untuk tes interview hari ini, gitu. mhm, Apabila Ibu masih membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya, dipersilahkan untuk menghubungi saya melalui nomor ini, gitu. Terima kasih, gitu. Nggak apa-apa kayak begitu. Intinya ngomong terima kasih gitu nggak apa-apa. Lalu, kalau misalkan di interview juga dikasih tahu, baik Ibu Fitri, terima kasih untuk interview pada kesempatan hari udah selesai. Nanti silahkan ditunggu maksimal 2 minggu lagi. Nanti kalau udah 2 minggu akan kita kabari hasilnya. Apabila Ibu setelah 2 minggu tidak ada update, berarti mohon maaf sekali Ibu tidak dapat melanjutkan proses rekrutmen ke tahap selanjutnya. Udah ada kalimat itu. Sampai rumah tadi kamu udah bilang gitu. Kamu nunggu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi nggak ada kabar. Kamu ngerasa bahwa oh udah 2 minggu nggak ada kabar, oke, berarti aku nggak usah hubungi kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau nanya lagi, gitu. mmm, Nggak bakal diblokir kamunya. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Fitri Febrianti yang pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian mengikuti proses seleksi tahap interview user untuk posisi ini di PT ini. Mohon informasi terkait dengan progres proses rekrutmennya bagaimana ya Pak? Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Kirim. Mau yang setelah kamu interview, kamu kirim. Mau yang nanti nunggu setelah 2 minggu kamu kirim. Nggak ada kabar, nggak masalah. Mau direspon atau nggak masalah. Kenapa? Dari sisi kamu tuh udah selesai gitu. Paham nggak? Kamu cukup buat memikirkan dari sisi recruiter atau dari sisi kandidat. Dari sisi kandidat, kamu kandidat, sebagai seorang heeh, kandidat tuh udah selesai. Tahapan sudah saya lakukan sebaik mungkin. Saya udah mengakhiri dengan kalimat tadi mendoakan dan berharapan baik atau tadi menanyakan
progres. Urusan dibalas atau enggak, urusannya mereka. Yang harus kamu lakukan apa? Move on. Follow up itu loker-loker yang lain atau tahap-tahap proses-proses yang lain. Kayak gitu. Jadi langsung aja begitu. Mau dibalas atau enggak. Kayak gitu. Itu enggak masalah. Gitu. Enggak ada yang salah di situ. Kenapa? Karena di prosesmu udah selesai. Ini sama aja kayak tahap sebelumnya juga. Kamu ngirim lamaran banyak, ya kan? Ada yang respon, ada yang enggak. Yang enggak gimana? Ya tadi, itulah gunanya kamu rekap. Gitu. Nih seminggu ternyata aku udah ngirim 100 lamaran kerja. Dari 100 lamaran kerja, 50 ada respon, 50 enggak ada respon. Dari 50 yang ada respon, 20 nolak, 20 cuma mengunjungi profil, download CV, yang 10 lolos ke tahap selanjutnya. Lalu kamu bikin action plan. Ini yang nggak ada respon sama sekali, perusahaannya mau ngapain? Ini perusahaan yang nolak aku mau aku apain? Ini perusahaan yang cuma ngintip-ngintip doang, download CV mau aku apain? Paham nggak? Gitu. Dengan adanya rekapan semacam itu kan kamu bisa melakukan action plan terhadap respon-respon dari perusahaan kan ya? Gitu. Ini pun juga sama. Kamu udah dikasih kabar begitu, udah ngirim itu, diupdate di datamu. Nanti akhirnya berapa banyak perusahaan yang udah biasa ngomong 2 minggu lagi dikabarin, kamu udah follow up tapi nggak bales gitu-gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Nanti punya ide, oh dia nggak bales, aku cari LinkedIn-nya, aku connect. Gitu. Ngobrol-ngobrol biasa aja. Barangkali beliau dengan mereview LinkedIn-ku jadi berubah pikiran atau punya lowongan lain, akhirnya aku ditawarin. Mungkin aku bukan untuk lowongan ini, tapi lowongan selanjutnya aku akhirnya di DM. Kayak gitu. Hal-hal semacam ini. Ingat ya, kunci utamanya adalah nomor 1, setiap kegiatan melamar kerja pasti ada kegiatan pengiringnya. Itu nomor 1. Kesimpulan yang nomor 2 adalah lakukan porsimu aja sebagai seorang pelamar kerja. Gitu. Untuk porsinya perusahaan, ya biar dipikirin sama mereka. Yang nomor 3, setelah suatu tahap sudah kamu selesaikan dengan baik, baik itu kegiatan melamar kerjanya atau kegiatan pengiringnya, maka yang harus kamu lakukan adalah move on. Follow up loker yang lain. Kayak gitu. Jelas ya? Kalau nggak jelas aku ulang dari awal nih. Oh, jelas ya? Oke. Ada lagi ya pertanyaan yang lain? Coba dipikirin lagi. Berdasarkan sejauh ini kamu ngelamar kerja kayak gitu. Mungkin kamu masih butuh penjelasan yang lebih detail. Ini sudut pandangku, nggak dipercaya juga nggak apa-apa. Dipraktekin aja dulu. Gitu. Aku sering bilang kayak gitu. Jangan langsung dipercaya omonganku. Praktekin aja dulu. Gitu. Yang tadinya nggak biasa ngerekap, coba rekap. Gitu. Yang biasanya nggak berani follow up, cuma keburu-buru. Oke, 2 minggu gak ada kabar. Oke, aku nggak diterima kayak gitu. Banyak banget aku punya teman-teman setelah 2 minggu ngelamar kerja, di follow up ternyata lolos ke tahap selanjutnya. Kayak gitu. Cuma kitanya aja yang nggak gini. Gitu. Ada yang nggak lolos, tapi gara-gara follow up dia ditawarin batch selanjutnya. Itu juga ada beberapa. Lumayan lah. Di tahun ini doang loh itu padahal. Gitu. Itu gunanya adalah komunikasi. Komunikatif. Kenapa? Di balik semua proses rekrutmen itu manusia. Orang yang review CV, yang interview kamu, yang proses psikotesmu, itu manusia semua. Ajak ngobrol. Gitu. Ya kan? Oke? Oke. Terus apa lagi yang mungkin kamu ada ininya? Pertanyaan Pak. boleh. Kalau ada perusahaan nih, nah dia tuh apa namanya, dia tuh nggak ada karyawan tetap gitu, jadi kayak terus-terusan kontrak sampai misalnya kerja sampai 9 tahun, 10 tahun kontrak. Itu kira-kira perusahaannya itu sehat atau enggak sih, Pak? Atau gimana gitu kalau menurut Bapak sendiri? Oke, jadi kayak gini ya. Komposisi karyawan dari suatu perusahaan itu ngikutin strategi dari founder-foundernya dan leader-leadernya. Kayak gitu. Mereka itu kan pasti punya visi, misi, actionnya sampai ke bawah, sampai ke eksekusinya. Kalian-kalian kita ini sebagai karyawan tuh gimana gitu. Breakdown-nya gitu ya. Gitu. Nah, terkait dari komposisi karyawannya gimana, mau ibaratnya karyawan tetap semua, atau karyawan tetapnya lebih sedikit daripada karyawan magangnya, karyawan tetapnya lebih sedikit dari karyawan kontraknya, itu masing-masing perusahaan pasti sudah punya pertimbangan. Oke? Balik lagi, sehat tidaknya bisnis menurutku tidak bergantung atau tidak bisa langsung kita pukul rata bahwa yang kebanyakan karyawan kontrak pasti perusahaannya jelek. Enggak. Kayak gitu.
Bahkan banyak banget orang mendirikan bisnis tanpa karyawan, bisnisnya dia sendiri malah bagus kan, kayak gitu. Jadi ibaratnya kita nggak bisa pukul rata. Nah, sekarang yang jadi evaluasi dirimu itu adalah, ingat ya, selalu diingat, persimpel cara pikir dan cara gerakmu. Kedua, lihat statusmu sebagai karyawan. Di sini, kamu kalau ngomongin sehat atau enggak, kamu lihat dulu. Satu, bagaimana terkait dengan disiplinnya penerapan hak dan kewajibanmu dan perusahaan, paham nggak? Gitu. Tugas saya sebagai karyawan itu melakukan ini itu. Lihat dulu, kamu udah bisa konsisten di situ belum? Lalu dari si haknya, entah itu compensation benefitnya gitu-gitu ya. Gimana perusahaan? Udah memenuhi belum? Jadi ini baru ngomongin hak dan kewajibanmu ini udah sama-sama komit belum menerapkan sesuai dengan yang sama, ya kan? Selanjutnya adalah terkait dengan interaksi dengan lingkungan. Gimana interaksimu dengan teman-temanmu, atasan, bawahan, teman setim, orang-orang siapapun yang ada di lingkungan kantormu, interaksimu dengan lingkunganmu, gitu. Interaksimu dengan klien, interaksimu dengan kerjaanmu semua. Nyaman nggak? Kamu ada pertumbuhan pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain nggak? Gitu. Kamu dari sisi situ dulu, gitu. Oke? Kemudian baru kita ngomongin yang ketiga adalah adanya kesempatan. Kesempatan ini adalah kesempatan untuk melakukan yang biasanya kamu nggak bisa lakukan. Jadi job seeker kamu nggak mungkin bisa punya kesempatan ini. Waktu kamu masih jadi job seeker, sebelum jadi karyawan ini, kamu nggak punya akses untuk melakukan ini. Kamu nggak ada akses untuk bisa ini. Kamu nggak ada akses untuk bisa ada di level ini, merasakan ini, kayak gitu. Saat kamu sudah merasakan itu semua, memiliki itu semua, artinya sebenarnya ini sehat-sehat saja. Kalaupun ada satu dua yang ibaratnya dinamika dalam dunia kerja ya gitu. Kadang enak, kadang enggak kayak gitu. Itu di semua kantor kayak gitu. Nggak ada yang sama sekali 100% itu nyaman banget, itu nggak ada. Ini di sini itulah kenapa dibutuhkan orang yang adaptif gitu ya. Bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Nggak usah takut kalau coba tekanan-tekanan kecil, itu biasa. Dinamika dunia kerja itu semacam itu biasa. Kadang-kadang santai, kadang-kadang deadline-nya banyak, kadang-kadang uh, pulang awal, kadang-kadang lembur gitu-gitu. Ya nggak masalah kayak begitu. Itu nggak berkaitan dengan sehat enggaknya suatu perusahaan, paham kan? Gitu. Ini kamu lebih fokus ke sehatnya kamu sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan gitu loh, ya kan? Kan biar apa? Biar kamu bisa memberikan performa yang all out. Performa yang all out ini adalah penyebab gitu. Kenapa kamu digaji? Karena kamu diberikan tanggung jawab itu. Nah, disebabkan karena kamu punya performa yang bagus, mengakibatkan kamu punya benefit, bawa pulang gaji, upah, ini itu, gitu-gitu kan ya. Gitu. Fokusin dari sisi situ saja. Tapi kalau tadi berkaitan dengan hak dan kewajiban ada something, terus kamu ngerasa begini, ngerasa begitu, dan lain-lain, jangan buru-buru simpulkan ini perusahaan toksik gitu. Atau ini perusahaan nggak bagus, nggak sehat. Jangan gitu dulu. Identifikasi satu-satu. Dan jangan simpulkan sendiri. Pasti akan ada pihak-pihak yang bisa kamu ajak diskusi. Ya mungkin sama aku kayak begini boleh. Atau nanti kamu ada HR, diskusilah sama beliau. Gitu kan. HR itu kan jembatan antara perusahaan dan karyawannya ya gitu, diskusi saja. Atau sebenarnya hanya ya dinamika kecil yang kamu bisa koordinasikan dengan atasanmu gitu, hal-hal semacam ini aja, paham ya, kayak gitu. Kalau sehat nggak sehat misalkan terkait dengan wah ini mau bangkrut, ini mau gini gitu, itu kan udah ibaratnya urusan dari sisi yang bukan tanggung jawabmu gitu loh, paham nggak sih gitu. Pasti leader-leader itu udah mikirin sampai sana gitu. Sekarang kamu lakukan yang terbaik buat kamu dulu nih gitu. Intinya adalah keseimbangan antara kewajiban dan hak. Itu dulu fokus dari pertamamu gitu, baru nanti ke yang lain-lain tadi loh gitu. Kesempatan tumbuh, kesehatan mental, keceriaan kamu dengan interaksi dengan lingkungan gitu, lebih ke sana sih. Nah nanti yang paling terakhir itu semua dibungkus dengan apa, kamu kan pasti punya ambisi, punya target karir nih ya kan. Nanti kamu jarak jauhnya itu adalah ini sebenarnya masih ngarah ke karirku ini enggak, masih sesuai dengan apa namanya arah yang ingin aku tuju nggak untuk berkarir gitu. Kalau masih ya sudah kayak gitu. Pasti kan ada bedanya, ada atau nggak adanya kamu. Ya dong. Kan kamu direkrut kan ya gitu. Kalau ada atau nggak adanya kamu, nggak ada perubahan, jangan-jangan yang nggak sehat bukan perusahaannya, tapi kamunya. Paham nggak Jangan-jangan yang maksudnya? toksik Iya, akunya. iya. Kita udah perusahaannya toksik nih. Ini kayak gini-gini. Padahal akunya yang toksik, tapi aku nggak sadar ya kan? Gitu. Nah itu loh kita gitu. Jadi kita harus melihat dari sisi itu.
punya aja prinsip ada atau nggak adanya aku harus ada perubahan. Perubahan itu nggak harus tiba-tiba kamu datang ya kan langsung petentang-petenteng langsung oh ini nggak boleh begini ini jangan gitu. Oh ya nggak gitu. Lakukan tanggung jawabmu dengan baik dulu. Setelah itu baru tuh bertukar pikiran, tingkatkan pengalaman, pengetahuan, berinteraksi gini gitu. Nanti saat performamu bagus, perusahaan juga ngelihat. Saat kamu udah mahir, nanti kamu pasti akan diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi. Saat tanggung jawabmu lebih tinggi, maka nanti tadi aspirasi kamu itu nanti akan lebih gampang kamu eksekusi sebagai apa kreativitas kamu dalam eksekusi gitu. Mungkin sekarang kamu fokusnya untuk melaksanakan tugas dengan baik, mungkin kamu lakuin dengan baik jadi manajer nanti 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi, baru nanti pemikiranmu bisa diaplikasikan ke timmu. Kau bisa ngajari anak-anak magang, anak-anak baru gitu-gitu, ya kan? Berproseslah, dinikmati di situ. Ingat ya, jangan buru-buru bilang toksik gitu. Identifikasi dulu, ya kan? Gitu. Jangan kayak tekanan dikit, aduh toksik, aku healing gitu. Dikit-dikit healing aja, gitu. Padahal ini sebenarnya juga hal-hal yang iya. Oke ya, gitu. Mungkin ada gambaran lagi, mungkin berdasarkan pengalamanmu atau pertanyaan apa, boleh. Iya Pak, aku mau cerita dikit nih. Jadi kan Ya. kalau sekarang kan saya kan udah jadi job seeker ya, Hmm. karena kontraknya kan emang nggak diperpanjang oleh leader Hmm. saya, atasan Hmm. saya. Hmm. Nah, sebelumnya itu memang di perusahaan saya ini, di lingkungan kerja saya ini emang lagi nggak sehat gitu. Jadi kayak apa ya, saya tuh sebenarnya kerja itu ya udah tujuan saya kerja ya nyari duit gitu kan, bukan nyari musuh juga gitu. Ya udah saya diem aja. Tapi nggak tahu kenapa ini tiba-tiba rekan kerja saya malah ngejauhin saya gitu loh. Saya nggak tahu kenapa gitu kan. Terus udah gitu, mungkin karena rekan kerja saya juga ada yang benci saya, makanya dia komplotan untuk kayak ngejauhin saya atau nggak tahu, saya nggak tahu ya. Kayak gitu. Terus akhirnya saya curhat lah sama leader saya pada saat itu. Saya minta solusinya bagaimana gitu kan. Terus karena waktu itu saya tuh kayak mikir kalau misalkan saya dijauhin oleh rekan kerja saya, nanti gimana ini kerjaan saya? Karena kan Oke. saya juga kerja Ya. saya kan membutuhkan tim ya, Mas. Nggak mungkin dong kerjaan admin itu hanya dilakukan sendiri gitu. Oke. 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 Terus pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya tuh jadi si leader ini malah kayak ngejauhin saya dengan rekan kerja saya. Terus apa namanya? Jadi kayak saya tuh udah minta solusinya ke dia, tapi nggak ada solusi dari leader saya. Terus salah nggak sih Pak kalau misalkan tiba-tiba saya ngomong langsung ke dev head saya untuk minta solusi ke dia gitu loh, Oke. kalau menurut Bapak? Aku jawab dulu ya gitu. Terkait dengan dinamika komunikasi pekerjaan di kantor dan lain-lain itu, intinya kamu harus berfokus pada tugas dan tanggung jawab kamu. Saat kamu ya melakukan tugas dan tanggung jawab kamu dengan baik dan benar, maka perusahaan akan memelihara kamu. Bahasa simpelnya tuh bahasa perusahaan, entah itu kita sebut sebagai kunci dari bekerja, kunci dari interaksi di perusahaan, atau kadang tuh ada yang bilang bahwa politik perusahaan is result gitu. Jadi inti atau di perusahaan itu kunci semuanya itu adalah hasil gitu. Proses itu penting nggak? Penting. Penting. Tapi gitu. Kalau kita ngomongin real kayak gitu, maka bahasa yang diterima di semua level itu adalah hasil. Intinya, walaupun ada orang-orang, pihak-pihak, hal-hal yang bikin kamu kurang gimana gitu saat berinteraksi di kantor, tapi kamu bisa memberikan hasil yang baik, yang optimal, yang melebihi ekspektasi, yang bagus kayak gitu, maka ya nggak ada masalah di situ. Kalaupun nanti kamu ada perasaan gini gitu, kamu harus bisa membatasi statusmu. Kamu di kantor tadi kamu udah berfokus, kamu berfokus untuk nyari kerja, nyari uang gini-gini, nggak pengen nyari mus, nyari ini, ya itu bagus. Tapi itu silahkan dibatasin, tidak hanya selesai di mulut, tapi di interaksi saja. Kalau di interaksi ternyata setelah kamu berusaha interaksi dengan baik kepada rekan-rekan, tapi misalkan respon dari mereka tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kayak gitu. Apa yang harus Mhm, dilakukan? Move on.
gitu. Selama kerjaanmu nggak ada yang masalah, nggak apa-apa kayak gitu. Karena kamu harus berusaha di sini tadi. Aku nggak minta kayak kamu harus gini, mereka bikin grup gini ini. Kamu nggak usah ada di sisi manapun, nggak usah ngeblok di sana sini, netral aja. Memang memang di sini ada rasa yang tadi tantangan gitu untuk berada di kayak gitu, nggak di kubu manapun nggak masalah. Tapi itu silahkan dipahami dan disadari saat berinteraksi juga. Jadi nggak usah kayak misalkan bener, aku anggap yang kamu sampaikan bener, atau mungkin di luar sana juga sama aja gitu. Kok aku udah berusaha gini, tapi kok mereka gini sih, kok mereka gini, kok mereka gini. Takutnya gini, yang kita curigai, yang kita khawatirkan, ternyata itu nggak terbukti. Yang kedua, sebenarnya sesuatu itu tidak akan memberikan efek buruk pada kita selama respon kita itu benar. Paham nggak? Ada orang yang bahkan paling simpel ngata-ngatain kamu, tapi kamu tidak memasukkan ke dalam hati, anggap aja dia begini gitu, gini gitu. Kamu nggak bakal kena impact-nya, nggak bakal nyerang perasaan, nggak bakal nyerang mental, nggak bakal bikin kamu emosi terus buat mukul yang ngatain kamu, paham nggak? Gitu. Segala sesuatu yang berasal dari luar tidak akan memberikan impact ke kita. Oke? Semua yang memberikan impact ke kita itu adalah hasil dari respon kita terhadap gitu, cara kita menanggapi lingkungan gitu. Oh, ada yang tiba-tiba begini, begini, begini. Tapi selama aku nanya soal begini, selama aku kerja sama kerjaan ini, mereka tetap masih ngelakuin, ya udah sih, gitu. Nggak masalah, kerjaan yang penting beres ini, gitu-gitu. Nah, nanti secara detailnya kita di sesi kedua aja ya, kayak gitu. Nanti di situ kita akan ngobrolin lebih detail lagi terkait dengan interaksi ini. Nanti kamu kalau mau belajar sendiri, silahkan browsing yang namanya komunikasi bisnis, gitu. Cara berkomunikasi bisnis dan turunannya, gitu. Di situ sebenarnya cuma berkaitan dengan bagaimana kamu berinteraksi dengan orang-orang, individu maupun kelompok, dan pada saat menghadapi situasi-situasi tertentu. Kayak gitu. Ingat ya, hal-hal mau senegatif apapun, kalau kamu tidak nanggepin dengan cara yang salah dan lain-lain, nggak bakal kasih impact jelek ke kamu. Jangan dikit-dikit dibawa masuk ke perasaan. Sadari betul yang tadi kamu bilang benar. Status saya di sini adalah sebagai seorang staf ini. Ya sudah, saya melakukan tugas sebaik mungkin. Saya berusaha berkomunikasi dengan sebaik mungkin. Urusan orang begini-begini sama saya, ya saya nggak tahu. Semoga dugaan-dugaan negatif saya itu hanya dugaan. Gitu, tidak memberikan efek buruk ke pekerjaan saya ini maupun ke pekerjaan saya selanjutnya. Kayak gitu. Gitu. Tapi sampai di sini semoga cukup jelas. Ini kan masih konsep dulu ya, kayak begitu terkait dengan interaksi kan. Oke? Soalnya malah justru pas saya kemarin habis kontrak itu, leader saya malah bilang katanya kan udah nggak ada kecocokan lagi dengan tim gitu. Jadi Ya nggak apa-apa. Kalau ada apapun yang disampaikan sama orang atau gimana, ingat ya, kesan yang diberikan ke kita, apapun yang diberikan ke kita, selalu kita tuh introspeksi dulu, jangan deny. Jangan kayak enggak kok, aku nggak gitu kok, aku nggak gitu kok, gitu. Kamu terlalu ngelihat mengevaluasi yang di depan mata sampai yang kamu yang nempel di badanmu sendiri, kamu lupa buat evaluasi, introspeksi, paham nggak gitu? Loh, kok enggak kok pas saya nggak gitu, enggak kok bu saya nggak gitu, pas saya nggak gini, kerjaan enggak kok nggak gini-gini. Coba introspeksi dulu, diserap dulu, kayak gitu. Biar apa? Biar balik lagi di sisi kamunya udah bener-bener nggak ada apa-apa, ya sudah. Tinggal sekarang cara berinteraksinya gitu. Ini kita ngomongin konsep secara umum dulu ya. Tapi sampai di sini paham ya?